Salam sejahtera, penuh sukacita, dan sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan satu topik pelajaran panjang, yaitu tentang Roh Kudus. Satu doktrin pengajaran yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang banyak memuat pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan berkat kasih karunia, penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami tetap bisa melakukan siaran, memberikan pengajaran-pengajaran melalui link YouTube. Dan harapan kami agar pengajaran yang kami masukkan di dalam YouTube ini bisa ditangkap, bisa dimengerti, dan juga bisa dipelajari di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kami mencoba memberikan yang terbaik dengan melalui khotbah langsung dan juga terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, dua bahasa dunia yang kami harapkan banyak orang mendapatkan pencerahan-pencerahan mengenai kebenaran Roh Kudus ini. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin menyertai kami. Demikian pula saat ini setiap jemaat, setiap pendengar yang akan mengikuti pengajaran saat ini, Tuhan urapi, Tuhan siapkan hati mereka untuk menampung kebenaran ini. Kami siap belajar, Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kami untuk mengerti kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa tema yang akan saya bawakan saat ini adalah doktrin Roh Kudus. Ini adalah tema. Nah, dari tema ini saya telah menyusun 25 sesi atau 25 judul untuk dikupas secara kontinu setiap minggunya. Kita akan lihat inilah topik-topik sebanyak 25 sesi ini. Ya, dari sesi 1 sampai sesi yang ke-10 sudah saya kupas. Nah, kemudian dari sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20, dan sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Nah, tema ini, judul ini saya jadikan 2 kali pembahasan karena cukup panjang. Bahkan di sesi yang ke-15 ini pun lumayan panjang. Mungkin 1 jam lebih. Semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk mendengarkan, menggali lebih dalam, lebih jauh lagi. Nah, setelah itu ada 5 sesi lagi. Total ada 25 sesi. Karena topik Roh Kudus merupakan salah satu topik pengajaran tentang dunia roh yang memang memerlukan kupasan secara tajam, kupasan secara mendalam. Supaya Bapak Ibu benar-benar mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, benar-benar memahami Roh Kudus itu seperti apa dan bagaimana engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan masuk ke dalam pengajaran kita di sesi yang ke-15 ini dengan judul Cara Membedakan Roh Kudus dengan Roh Jahat, volume yang kedua. Volume yang kedua ini harapan saya Bapak Ibu coba pelajari kembali ke volume yang pertama agar nyambung ke sini. Karena terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung, baru pertama kali melihat pelajaran di sesi ini. Maka untuk lengkapnya Bapak Ibu harus melihat kembali sesi atau volume yang kedua. Volume yang pertama. Pada pertemuan sesi yang ke-14, pada sesi yang lalu, kita sudah belajar bahwa iblis ini ahli sekali melakukan penyamaran. Sangat ahli, sangat hebat, sangat licik dalam melakukan penyamaran-penyamaran. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat ini sudah saya kupas pada sesi yang ke-14. Karena seperti yang sudah saya katakan, ini adalah sesi lanjutannya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu perhatikan, iblis pun menyamar. Apa sih yang dimaksudkan dengan menyamar itu? Menyamar itu apa? Menyamar berarti meniru, menciplak, mengkopi yang asli. Sehingga
muncullah yang namanya palsu atau aspal. Suatu tindakan memalsukan yang asli, sehingga tampak mirip sekali. Aspal asli tapi palsu. Mirip. Sangat-sangat mirip. Bahkan memiliki kemiripan bisa mencapai 90% ke atas. Ketika Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, maka Bapak Ibu pasti terjebak ke dalam hal tersebut. Di dalam dunia, banyak hal yang bisa dipalsukan. Saya berikan 3 contoh. Misalnya, ijazah palsu. Mungkin Bapak Ibu sempat mendengar tentang masalah ijazahnya Presiden Jokowi. Nah, kemudian saat ini Wakil Presiden juga mulai dikorek-korek tentang ijazahnya. Tentu saya tidak mengatakan ijazahnya asli atau palsu ya. Nah, ini hanya sebagai satu contoh bahwa di dunia ini banyak sekali ijazah-ijazah palsu yang beredar. Banyak sekali pejabat-pejabat yang menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam dunia politik. Dan bukan hanya di dunia sekuler, di dalam dunia rohani pun sekarang sudah marak. Banyak sekolah-sekolah teologi yang tidak bertanggung jawab menjual belikan ijazah. Saya juga sempat ditawari. Saya lulusan S2 resmi dari Universitas Satya Wacana Salatiga. Karena itu saya punya rekan-rekan pelayanan menawarkan, bahkan ada rektor sekolah teologi menawarkan, Pak Nathan, you kan suka pengajaran-pengajaran, you mau nggak dapat gelar S3? Saya kemudian iseng-iseng saya tanya, loh syaratnya apa? Oh, you cukup bayar saja 15 juta. Anda nggak usah kuliah, Anda tidak usah membuat kalau skripsi, kemudian tesis, satu lagi itu saya lupain. Untuk S3. Okay? Anda tidak usah membuat itu. Nanti ada tim yang akan buat. Anda tinggal bayar 1-2 kali hadir di kampus, ada foto Anda sedang ikut kuliah, selesai. Begitu gampangnya Bapak Ibu. Dikatakan asli, ya nggak asli karena memang saya tidak ikut kuliah. Sedangkan dikatakan palsu, juga susah dikatakan palsu karena dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena itu banyak rekan-rekan saya yang ingin punya gelar akhirnya membeli ijazah palsu. Asli dia pendidikannya itu hanya lulusan SMA. Tapi tahu-tahu sudah S1, nggak lama S2, tahu-tahu S3. Inilah yang terjadi. Lalu, uang. Nah, uang pun bisa dipalsukan di seluruh dunia. Bukan hanya uang rupiah, uang dolar Amerika pun banyak yang dipalsukan. Bagaimana kita bisa membedakan ini uang asli dengan uang palsu? Kalau uang palsu itu mudah sekali dikenali. Begitu kita lihat, oh ini palsu, uang palsu tidak akan laku di pasaran. Tapi faktanya, banyak saja orang memegang uang palsu. Satu kali, saya setor uang di bank, 10 juta. Nah begitu dihitung, ada 2 lembar yang palsu. Nah saya kan terima dari orang, gimana ya? Terpaksa saya harus tarik dompet saya untuk menutupi 200.000 itu karena yang ada dari 10 juta itu ada 2 lembar yang palsu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada emas. Ini juga susah sekali dibedakan. Mana emas yang asli, mana emas yang palsu, mana emas yang campuran. Karena itu, untuk emas kita coba analisa lebih dalam lagi. Karena yang namanya logam mulia adalah sesuatu hal yang sangat berharga, tapi ketika kita mendapatkan yang palsu jadi masalah. Ini ada 3 buah hadiah. Oke, nah di sini kan banyak penonton-penonton nih sedang mendengarkan khotbah ini. Nah, saya ingin mengadakan semacam simulasi mengajak Anda sedikit bermain. Silakan Anda pilih, di sini ada 3 batang emas. Tapi hati-hati ya, 3 batang emas. Yang satu emas palsu, yang kedua emas campuran, yang ketiga emas yang asli atau murni. Silakan Anda pilih, tapi kesalahan dalam memilih dampaknya itu Anda akan kehilangan sekitar 1,3 miliar. Karena emas yang akan saya tawarkan beratnya itu 1 kilogram. Karena emas saat ini 1 kilo sama dengan 1,3 miliar lebih. Oke, sudah siap? Saya membutuhkan 3 orang simpatisan. Oke, Bapak yang di sana. Oke, setuju ya? Orang kedua?
3 orang. Oh, ibu. Oke, ibu. Ibu yang pakai kebaya nih, boleh. Satu lagi. Bapak. Bapak yang baju biru ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Bapak ini dulu. Oke. Perhatikan, kita lihat ya. Saya akan munculkan dulu 3 batang emas. Yang pertama, batang emas A, batang emas B, dan batang emas C. Silakan Bapak Ibu pilih. Bapak ini mau pilih apa? Pilih B. Kenapa Bapak pilih B? Singkatan ya, betul, betul benar. Oke, Bapak cukup lebih pintar. B, singkatan betul dan benar. Oke. Ibu pilih A. Oke, kenapa pilih A? Asli. Oh, bagus. Wah, cukup cerdik juga Ibu. Saya pilih A karena singkatan asli. Nah, Bapak sudah nggak ada pilihan. Berarti Bapak pilih C ya. C, campuran. Oke, asli, benar, betul, campuran. Oke. Nah, sekarang kita akan buka. Kira-kira siapa yang benar dari Bapak Ibu karena tiga-tiganya itu mirip, warna, ukurannya mirip. Hanya saya berikan kode A, B, C saja. Oke, kita lihat ya. Jika Bapak Ibu memilih A, angka yang muncul adalah ini. Ibu memilih A tadi ya. Ibu tahu konsekuensinya? Balok emas A dicetak 666. Ada sudah tahu angka 66? Di dalam Alkitab angka 66 di dalam kitab Wahyu pasal 13 adalah antikris. Bapak Ibu dalam keadaan bahaya. Lalu yang memilih angka C, campuran 969. Di Alkitab itu ada satu angka 969. Bapak Ibu tahu angka apa itu? Itu adalah angka usia Metusala waktu dia meninggal. 969 tahun. Artinya Bapak Ibu hidup 969 tahun, tapi akhirnya juga hilang sia-sia kan? Nah, Bapak bersyukurlah. Bapak bisa mendapatkan sebatang emas dengan kode 999. Oke? Nah, nanti emasnya akan saya berikan waktu ketemu di kerajaan sorga. Karena di sana banyak stok emas. Jalannya saja terbuat dari emas. Oke, Bapak Ibu, ini hanya semacam simulasi bahwa untuk membedakan asli dengan palsu itu tidak mudah. Nah, emas yang asli itu selalu dicantumkan angka 999.9. Ada 4 angka 9. Ini berlaku bukan hanya di Indonesia, tapi berlaku di seluruh dunia. Ketika mau melakukan transaksi emas, pasti harus ada kode 999,9 itu yang asli. Semua orang bisa terima. Karena itu, di dalam proses jual beli emas ini ada satu organisasi yang mengkoordinir organisasi yang menangani jual beli emas. Yang namanya WGC, World Gold Council. Kalau dalam dunia perminyakan itu kan ada OPEC kan. OPEC itu yang menangani harga lah, kemudian sistem regulasi penjualan minyak. Tapi emas juga ada yang namanya WGC tadi, World Gold Council tersebut. Nah, semuanya tuh harus punya aturan-aturan main. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang sangat penting dan sentral di dalam agama Kristen. Namun sangat disayangkan bahwa 3 hal tersebut sudah dimanipulasi oleh iblis. Jika tidak ada 3 hal ini, maka bukan agama Kristen. Apakah itu? Kita lihat. Bapak Ibu, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, Yesus Kristus hanya ada di agama Kristen. Betul nggak? Agama lain kan tidak memberitakan tentang Yesus. Mungkinlah, misalnya di dalam agama Muslim, mereka mengaku Yesus adalah salah satu nabi mereka dari 25 nabi. Tapi mereka kan tidak menonjolkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti agama Kristen. Apalagi yang agama lain. Bahkan agama Yahudi yang kitab sucinya Perjanjian Lama dengan Perjanjian Lama. Sedangkan Kristen memegang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Agama Yahudi pun tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi, hanya ada di agama Kristen. Yang kedua, Roh Kudus. Hanya ada di agama Kristen. Dan yang ketiga, Injil atau Alkitab.
Keseluruhan Alkitab bisa dikatakan Injil. Karena kata Injil dalam bahasa Yunani Eglion artinya kabar gembira. Dan kabar gembira itu tentu seluruh apa yang ada di dalam Alkitab diberitakan itulah kabar gembira. Kabar baik untuk anugerah keselamatan bagi setiap manusia. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, 3 hal ini sangat penting dan sentral. Jika tidak ada 3 hal ini, maka itu bukan agama Kristen. Karena agama Kristen sentralnya itu ada 3 hal ini. Namun sangat disayangkan, ketiga hal ini sudah disamarkan, sudah diciplak, sudah dikopi iblis secara licik. Sehingga muncullah ketiga hal ini yang palsu, bukan yang asli. Kita lihat bagaimana iblis melakukan ketiga hal itu dengan sangat licik. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab sebelum kita masuk sini, coba kita feedback sedikit lagi. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14, itu kan sudah dikatakan bahwa iblis itu ahli menyamar. Nah, kemudian di ayat yang keempat ini ada 3 hal yang sudah disamarkan oleh iblis secara licik, secara luar biasa. Ketika Bapak Ibu tidak bisa membedakan, Bapak Ibu pasti terjebak. Kita akan baca dulu ayat ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita analisa. Yang pertama, Yesus yang lain. Yesus asli hanya satu, tapi ada Yesus yang lain. Nah, ini adalah Yesus hasil ciplakan, hasil samaran iblis. Lalu roh yang lain. Roh Kudus hanya satu, tapi iblis akan memunculkan roh yang lain, roh hasil samarannya sehingga muncul seperti Roh Kudus yang asli. Lalu yang ketiga adalah Injil yang lain. Oke, 3 hal ini sangat penting. Bapak Ibu, apa dan siapakah yang dimaksudkan dengan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain? Apa sebenarnya itu? Ketika kita mau kupas akan panjang lebar, karena itu saya tidak akan kupas Yesus yang lain dan Injil yang lain. Yang akan saya jadikan kupasan pada saat ini sesuai dengan pelajaran kita adalah tentang roh yang lain. Supaya tidak melebar kemana-mana. Karena hanya bagian menjelaskan tentang roh yang lain saja, saya memerlukan waktu 1 jam lebih untuk menyingkapkannya. Apalagi kalau saya harus menjelaskan Yesus yang lain itu siapa, kemudian Injil lain itu seperti apa. Nah, itu akan saya kupas pada sesi yang lain. Yang manakah Roh Kudus yang dari Tuhan? Perhatikan, merpati adalah simbol atau lambang dari Roh Kudus. Nah, saya munculkan 2 ekor merpati di sini yang sedang membayang-bayang. Nah, mana Roh Kudus yang asli? Mana merpati yang asli? Apakah Anda bisa membedakan? Kalau saudara tidak bisa membedakan, berarti saudara terjebak mengikuti roh yang lain, roh hasil samaran iblis. Karena Roh Kudus yang asli dengan Roh Kudus yang palsu hasil samaran iblis itu mestinya memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Kalau tidak, berarti iblis gagal melakukan penyamaran. Maka kita harus bisa membedakan dengan baik, sehingga saya buatlah judul 2 sesi, cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat atau roh hasil samaran iblis. Pernahkah saudara berpikir, mengapa manifestasi dan kepenuhan Roh Kudus antara denominasi gereja yang satu dengan denominasi gereja yang lain itu berbeda-beda? Yang satu begini, yang satu begitu. Nah, manifestasi yang berbeda-beda tersebut, wujudnya itu seperti di bawah ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Oke, lalu kita analisa, kira-kira ini terjadi di gereja Bapak Ibu atau tidak. Nah, kalau terjadi di gereja Bapak Ibu, gejala-gejala atau manifestasi-manifestasi seperti ini, mungkin Bapak Ibu harus menggali ulang mengikuti pelajaran hari ini. Supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Kita lihat dulu. Inilah Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang terjadi di banyak denominasi gereja. Ada jemaat yang ketika dipenuhi Roh Kudus jatuh rebah ke lantai. Nah, ada nggak di gereja Anda? Ini banyak loh. Oke, begitu dapat Roh Kudus dijamah, jatuh sini, jatuh sana. Nanti saya akan munculkan sebuah video.
Banyak orang jatuh rebah ketika dapat Roh Kudus. Kira-kira betulkah orang dapat Roh Kudus akan jatuh rebah? Nah, ini kan tanda tanya yang akan kita jawab nanti. Lalu yang kedua, ada yang mendapat Roh Kudus akan berguling-guling dan kejang-kejang di lantai. Kejang-kejang, berguling-guling. Mungkinkah dapat Roh Kudus seperti itu? Lalu yang ketiga, ada yang dapat Roh Kudus bisa tertawa, terbahak-bahak, tidak bisa berhenti sampai 3 sampai 4 jam. Nah, ini gejala ini sudah mulai hilang. Dulu sempat santer yang kita kenal dengan istilah Toronto Blessing. Waktu Toronto Blessing lagi tren, saat itu saya melayani di sebuah gereja di Tasikmalaya. Saya melayani Tasikmalaya beberapa tahun. Nah, di sana ada seorang pendeta di sebuah gereja, punya jemaat 1000-an. Beliau ini mendengar berita tentang kalau dipenuhi Roh Kudus bisa tertawa terbahak-bahak, penuh dengan sukacita yang meluap-luap. Beliau penasaran. Akhirnya terbanglah beliau ke Toronto, ke negara di kota Toronto tersebut, menyelidiki fenomena ini. Waktu dia selidiki 1 minggu di sana, dia pulang. Belum ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah, setelah itu dia pergi lagi kedua kali, dia analisa lebih tajam. Nah, setelah itu dia pulang. Ketika dia lagi khotbah di atas mimbar, tiba-tiba ada 2 orang pengurus gerejanya yang duduk di belakang, bisa tertawa terbahak-bahak. Tertawa, nggak tahu apa yang lucu, mereka tertawa sehingga suasana jadi agak berisik, karena mereka tertawanya lumayan kencang. Tertawa nggak bisa menahan, 2 orang itu. Akhirnya terpaksa mereka 2 ini dibawa keluar oleh pengurus yang lain, dibawa ke luar orang lain. Dan saat itu mereka juga tertawa. Mereka tertawa tidak berhenti-henti. Nah, gembala ini merasa aneh. Kenapa ada roh Toronto Blessing yang bisa ikut dia pulang, lalu menular kepada 2 jemaatnya? Dia juga bingung. Fenomena seperti ini. Nah, gejala Toronto Blessing adalah ketika orang dipenuhi Roh Kudus, katanya dia akan bahagia, meluap-luap, dan tertawa, merasa lucu, aneh. Tapi nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diberhenti. Karena itu, satu kali ada pendeta yang mendapatkan roh Toronto Blessing tersebut, dia berdoa waktu dia mau naik mimbar. Tuhan, jangan Engkau berikan Roh Kudus-Mu saat ini karena aku mau naik mimbar. Justru kalau naik mimbar harus minta petunjuk pimpinan Roh Kudus, tapi dia mohon jangan turunkan Roh Kudus Tuhan, roh yang tertawa itu. Karena bayangkan kalau ketika pendeta naik mimbar, lalu roh tertawa itu masuk ke dalam dirinya, kan kacau. Dia mau khotbah, bukan mau tertawa di mimbar. Sehingga dia memohon, jangan roh itu masuk ke dalam dirinya. Bayangkan kalau di atas mimbar, pendetanya tertawa 2-3 jam. Kacau kan? Nah, tanda tanya, apakah itu Roh Kudus? Lalu, ada yang dapat Roh Kudus akan berteriak-teriak histeris, menjerit. Lalu Lalu ada yang dapat Roh Kudus akan melompat-lompat. Melompat-lompat. Nah, ini gejala-gejala. Nah, melihat 5 manifestasi Roh Kudus ini, pertanyaan saya adalah, apakah ini terjadi di gereja Anda? Jika itu terjadi di gereja atau denominasi gereja Anda, mungkin sudah waktunya kita lakukan analisa ulang. Karena iblis pun jago melakukan penyamaran, sehingga menyamar sebagai Roh Kudus yang asli. Kita analisa lebih jauh. Apakah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah? Kita pikirkan baik-baik. Akankah dia jatuh rebah? Jika Roh Kudus itu membuat orang jatuh rebah, berarti membuat orang itu telah kehilangan kesadarannya. Betul dong? Kalau Anda sadar sepenuhnya, lalu Anda merebahkan diri, itu kan konyol. Pasti Anda saat itu mungkin ditumpangi tangan oleh pendeta, Anda kehilangan kesadaran sejak jatuh rebah. Tapi ada juga pendeta yang nakal, waktu menumpangkan tangan, dia dorong Anda jatuh rebah. Lalu kalau Anda mau ikut ya, Anda jatuh rebah. Dan aneh juga orang yang jatuh rebah itu merasa hebat karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Padahal belum tentu. Sedangkan Alkitab itu menjelaskan bahwa manifestasi Roh Kudus itu sangat tertib dan teratur. Ketika jatuh rebah, apakah itu masih tertib? Apakah masih teratur? Karena itu menurut saya, orang yang jatuh rebah ketika dipenuhi Roh Kudus bukan Roh Kudus yang asli. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bagi gereja-gereja yang
dipenuhi Roh Kudus, jatuh reba. Demikian pula pendeta-pendeta yang bisa membuat banyak orang jatuh reba. Anda jangan bangga dulu. Analisa ulang, betulkah itu Roh Kudus? Karena para hipnoterapi pun jago. Satu kali Romi Rafael, seorang hipnoterapis, dia pernah melakukan hipnosis ribuan orang. Dia buat dikendalikan jatuh reba. Kalau gitu, pendeta aja kalah. Kita akan nonton sebuah cuplikan video. Oke? Kita akan nonton sebuah cuplikan video manifestasi Roh Kudus yang terjadi di salah satu gereja di Afrika. Mungkin video ini sekitar 7 menit ya. Kita perhatikan baik-baik. Setelah itu kita akan analisa. Silakan Anda nonton, Anda analisa kira-kira Roh Kudus yang terjadi di gereja tersebut asli atau roh hasil samaran iblis. Karena yang hadir di dalam gereja itu ribuan orang. Banyak sekali. Bahkan banyak saya lihat juga pendeta-pendeta hadir di sana. Oke, mari kita saksikan video ini. Kita tayang sejenak. Masaya mandere Zana ya masuya baya Lika ya moshayana Liya mo sayama Liya mo sayama I worship you Liya mo sayama Kaya mo shayane zanamaya Hey yama Yamo shayama siyaba Reka yamo sayamo Reta yamo sayaba yamandi yababa Re yamo neremo sayama Rika yamo sayama Rita yama seyebosh Rika maso yamo shayaba Re yama soyaba Lamo sayamo sa Mosayamo, Mosayamo, Lea Masaya Derebo Shayabaya Manes, Rifo Yamoski Yabaya, Lakayamo Sayama, Kayamo Sayama, Lea Masayaba, Eyamo Shayama, Kayama Derebo Sayabayaba, Rekayamo Sayamanes, Rekayamo Sayama. La yamasi yamani yamada. La yamasa yaba. Sing in other tongues. Parabasete yababa. Rakatatate. Ribo sayanos. Makaya manerebo sayaba. Reyamo sayaba. Reyamo sayaba. Reyamo sayaba. Rekaya rekaya rekaya. Kayabo santerebos. Randayamo sayabaya, Rikaya de sayamosha, Rinderemo sayaba, Rikayamo sayaba, Eramo sayaba, Eyamo sayama terebo sayaba, Hey, Ayamosa, Kayabaya, Yerebo satayabaya. Ayamo sayaba, Yamo sayaba, Leke yamosa, Letayaneza, Ripo yamasata, Retayaba, Retayaba, Tayane sayaba, Rayamanderebo santayaba, Rama mama, Ayamo shayene, Kenderemo sayaba, Ayamanderemo sayaba. Diamo sayaba, Diamo saya. You are the only God. You are the only God. You are the awesome God. You are the awesome God. You are the powerful God. You are the powerful God.
You are the powerful God. Hey, you are the powerful. Hey, you are the powerful, 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 powerful God. I worship you. Diseases melt in your presence. No demon can stand in your presence, for you alone is God. Not even the string of poverty can withstand your majesty. Not even the string of madness, badness can stand your majesty. Kayamanderebo sayababa neremosa, kayamanderebo shatayaba, latayamo, latayamos. Kayama siyabada, kayanana mosayaba, kayamanderebo sayaba yabaya, la la la. Keyamo sayama, keyamo sayama, la mo sayama, hayama sayanoje, kama yama niyama siyabada, riyama neremo sayama, riyama sakayamoje, la la la. Kayamos sayama, tayabos, kayamos, kayamos sayama, halala, tasiyabada, liyamos sayama, liyamos sayaba. I see, for I am seeing the glory of God stronger than never before. For the whole world shall be filled with the knowledge of the glory. I receive the glory of the only begotten Son. I receive. Just look at me. Just look at me. All of you, look at me. Look at me. Look at me. Here goes the Holy Ghost. Kaya masayanes. Take it. Mantayama. Oh yamasiyabaya. Maya masanderebos. Riyamo sayama, keyamo shayanes, rikanamo zeremo sakayaba, renama sayabaya. There is no any other God apart from our God. By His love and His mercy, we were forgiven from our sins. He was crucified on the cross for this reason, for this purpose, that us we may be justified. By faith we live in Him. By Him and for Him were all things made, both the things that are visible and the things that are invisible. We are all made by Him and for Him. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat cuplikan video pekerjaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang terjadi di Afrika. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, betulkah itu Roh Kudus yang asli atau itu roh hasil samaran iblis yang masuk ke dalam gereja karena para hamba Tuhan tidak bisa membedakan dengan baik? Satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu adalah, tidak ada bukti atau catatan di Alkitab bahwa orang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah. Nggak ada bukti atau catatan. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang jatuh rebah di Alkitab, ada. Karena itu ada hamba Tuhan yang mengambil contoh kasus Saulus jatuh rebah ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Saya beberapa kali berdebat dengan pendeta-pendeta, dan pendeta itu mengatakan ada buktinya. Di Alkitab kalau dipenuhi Roh Kudus jatuh rebah. Nah, salah satu kasus yang diambil adalah Roh Kudus ketika menjamah Saulus, Saulus jatuh rebah. Kita akan coba analisa.
Apakah benar Saulus itu jatuh rebah waktu dipenuhi Roh Kudus? Kita coba analisa secara tajam, Bapak. Betulkah Saulus jatuh rebah waktu dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat di dalam Kisah Rasul, kita analisa ya. Cermati dengan baik, benarkah waktu jatuh rebah Saulus waktu itu dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat dulu ayatnya. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, pendeta yang mengatakan orang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah, ayat yang dipakai salah satunya adalah ini. Saulus jatuh rebah karena Saulus sedang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Memang jatuh rebah Bapak Ibu. Apalagi setelah ada sinar yang sangat terang dari Tuhan. Saat jatuh rebah, perlu diketahui, Saulus saat itu statusnya itu belum menjadi pengikut Yesus. Okay? Belum menjadi pengikut Yesus. Dan dia masih sebagai orang yang berdosa. Sehingga ketika Saulus jatuh rebah, dia saat itu masih posisi sebagai orang berdosa. Orang yang belum bertobat, orang yang belum terima Yesus. Nah, mungkinkah itu Roh Kudus yang asli yang membuat dia jatuh rebah? Bapak Ibu saya kasih, atau itu hanya suatu keteguran dari Tuhan kepada dia? Betulkah saat itu Saulus dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Atau masih dalam proses penyucian dosa dia? Bapak Ibu yang saya kasih, Saulus itu seorang yang sangat kejam. Banyak melakukan siksaan, banyak melakukan penganiayaan, banyak memenjarakan orang Kristen, banyak juga melakukan pembunuhan-pembunuhan atas nama agama Yudaisme yang dia bela. Salah satu diaken yang dibunuh dan Saulus setuju dengan pembunuhan tersebut. Bahkan dia yang menjaga pakaian-pakaian para algojong yang membunuh diaken tersebut adalah diaken Stefanus. Jadi Stefanus dibunuh atas persetujuan Saulus. Dan Saulus punya pengaruh. Mungkin dia termasuk salah satu dari 70 tua-tua yang disebut Sanhedrin itu. Bapak Ibu, jika ayat ini dijadikan acuan untuk membuktikan Saulus jatuh rebah di zaman Roh Kudus, ini menurut saya tafsiran yang ngawur atau keliru. Saat ini Saulus belum dipenuhi Roh Kudus. Saat dia jatuh rebah, Saulus belum dipenuhi Roh Kudus. Itu Anda harus pegang dulu. Bagaimana kita buktikan? Kita lihat. Perlu dianalisa secara tajam sejak kapan sebenarnya Saulus itu dipenuhi Roh Kudus. Kita harus urutan waktu. Saat Saulus dipenuhi Roh Kudus adalah setelah dia menerima Yesus, waktu dia jatuh rebah, bertobat, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke kota Damsyik. Tapi saat itu matanya sudah dibutakan oleh Tuhan 3 hari. Sehingga dalam perjalanan 3 hari dia itu harus dituntun oleh rekan seperjalanan, rekan yang menyertai dia. Karena Saulus tidak bertindak sendiri. Setelah Saulus itu satu tim yang melakukan penganiayaan bersama dengan dia. Sampailah ke kota Damsyik. Lalu sampai di kota Damsyik, Allah mengutus seorang hambanya bernama Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Dan ketika bertemu, Saul lalu menumpangkan tangan di atas Saulus. Dan saat itulah baru dia dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Ayat yang ke-9. Pasal 9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, saat inilah Saulus baru dipenuhi Roh Kudus. Ketika Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus, saat itulah dipenuhi Roh Kudus. Berarti ketika dia jatuh rebah, Saulus itu belum dipenuhi Roh Kudus. Karena itu Anda tidak boleh mengatakan orang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah. Salah alamat, salah tafsir. Karena tidak ada bukti bahwa orang dipenuhi Roh Kudus itu akan jatuh rebah. Kondisi Saulus waktu jatuh rebah pun masih sadar dan panca inderanya pun masih berfungsi dengan normal. Saya tidak pernah alami jatuh rebah.
Saya dipenuhi Roh Kudus ketika tahun 1990. Jadi puluhan tahun saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, dan saya belum pernah jatuh rebah sekalipun. Sadar sepenuhnya. Karena itu, ketika Saulus jatuh rebah, sebenarnya panca inderanya juga masih berfungsi normal. Sedangkan orang-orang yang jatuh rebah itu, pertanyaan saya, panca inderanya berfungsi normal atau tidak? Kita lihat Kisah Rasul 9:4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi masih ada dialog antara Saulus dengan Tuhan. Sehingga jatuh rebah itu mungkin ada satu tenaga yang menekan dia. Tapi kesadaran Saulus itu tidak hilang. Karena kalau hilang kesadaran, bagaimana dia bisa berbicara kepada Tuhan? Apa yang dia dengar, bagaimana dia bisa menanggapi? Karena itu, Saulus saat jatuh rebah belum dipenuhi Roh Kudus. Bukti lain bahwa ketika seorang dipenuhi Roh Kudus tidak akan jatuh rebah dan tidak akan kehilangan kesadaran diri adalah seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, ada sekitar 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus di sebuah loteng. Di antara mereka itu ada 11 rasul. Karena saat itu Yudas Iskariot sudah tidak mengikuti mereka. Ya, sudah menjual gurunya sendiri. Kita lihat ayatnya dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, waktu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka tuh berbahasa roh. Berbahasa roh. Dan badan mereka mungkin ada getaran, ada goncangan. Karena di dalam Alkitab di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 mengatakan, orang dipenuhi Roh Kudus yang asli ada 2 gejala. Pertama, dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kedua, dia punya badan bisa bergetar atau bergoyang. Tapi sadar sepenuhnya tidak akan jatuh rebah. Nah, ketika melihat gejala tersebut, rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa roh waktu sedang berdoa. Orang-orang yang tidak saleh menuding mereka sedang mabuk anggur manis. Oke. Jadi mereka saat itu sedang manifestasi. Rasul-rasul sedang berdoa, sedang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Dan orang yang melihat itu yang tidak saleh berkata, oh mereka lagi mabuk anggur tuh. Kita lihat kalimat ini. Para rasul yang sedang bermanifestasi karena dipenuhi Roh Kudus, seluruh panca indera mereka itu berfungsi normal 100%. Nggak hilang. Apakah ada rasul yang jatuh rebah? Nggak ada. Kenapa saya katakan tidak ada satupun rasul yang jatuh rebah? Kita bisa buktikan. Maka Petrus dan 10 murid yang lain langsung berdiri untuk melakukan klarifikasi atas ejekan orang-orang yang tidak saleh itu. Berarti ketika mereka diejek, mereka sedang mabuk anggur, telinga mereka mendengar dengan jelas. Berarti panca indera tidak hilang kan? Lalu yang bangkit berdiri untuk menegur mereka yang mengejek itu bukan hanya Petrus, tapi juga didampingi 10 rasul. Kita lihat ayat lanjutannya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Perhatikan ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Kalau betul jika orang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah, mungkin Petrus masih rebah di sana. Nggak akan bangkit berdiri. Dan dengan ke-11 rasul itu. Dan ternyata yang bangkit berdiri bukan hanya Petrus. Tapi begitu ke-11 rasul itu mendengar. Kenapa ada 11 rasul? Karena Matias sudah menggantikan posisi dari Yudas Iskariot. Jadi 11 rasul ini sudah tidak termasuk ke Yudas Iskariot. Tadi saya mengatakan 10 ya, sorry. Ini ada 11 berarti tetap 12 murid. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau betul orang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah, nggak mungkin 11 rasul ikut berdiri. Mungkin hanya 2-3 rasul, sedangkan rasul yang lain masih jatuh rebah, masih kejang-kejang di lantai.
Tapi mereka 11 langsung berdiri mendampingi Petrus untuk melakukan klarifikasi. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Perhatikan, orang-orang ini tidak mabuk. Berarti perkataan ejekan mereka sedang mabuk anggur didengar oleh Petrus, didengar oleh 11 rasul itu. Berarti panca indera mereka berfungsi normal. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus 100% kesadaran panca indera itu berfungsi normal. Tidak akan hilang kesadaran. Anda tidak akan jatuh rebah. Karena ketika Anda jatuh rebah berarti ada panca indera Anda yang bermasalah. Ada kehilangan kesadaran. Baru bisa jatuh rebah. Karena iblis sanggup menyamar sebagai Roh Kudus, mirip sekali dengan aslinya, maka agar tidak tersesat perlu diuji kembali dari mana sumber roh-roh itu. Perlu diuji sumbernya itu dari mana. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Rasul Yohanes adalah seorang pakar dunia roh. Dari semua murid Tuhan Yesus, yang paling pakar, yang paling menguasai dunia roh adalah Rasul Yohanes. Kenapa saya katakan dia paling menguasai dunia roh? Tuhan memberikan karunia untuk masuk ke dunia roh, sehingga dia bisa menulis namanya kitab dunia roh, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu mayoritas berbicara tentang dunia roh. Penglihatan ini, penglihatan itu, apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, itu diberikan Tuhan khusus kepada Rasul Yohanes. Maka dia berkata, setelah dia melihat bahwa manifestasi pekerjaan dunia roh itu sangat mengerikan, bagaimana hebatnya iblis melakukan manipulasi penyesatan, bagaimana iblis meniru roh-roh yang asli, Roh Kudus yang asli ditiru menjadi roh yang lain. Uji kembali. Bapak Ibu yang saya kasih, menguji kembali, Roh Kudus itu dari Allah, sedangkan roh jahat itu dari iblis. Tapi kedua itu mirip. Karena mirip, maka perlu diuji kembali. Kalau Roh Kudus dari Allah itu disalurkan melalui para rasul atau hamba-hamba Tuhan. Karena itu, jika hamba Tuhan itu benar-benar utusan Tuhan, benar-benar dipakai oleh Tuhan, maka ketika dia memberikan tumpang tangan ke orang yang akan mau Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan diterima itu asli dari Tuhan. Tapi kalau bukan hamba Tuhan yang asli, hamba Tuhan yang dipakai oleh iblis, maka disalurkan melalui yang namanya nabi-nabi palsu atau pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dikuasai oleh iblis menjadi alatnya. Yudas Iskariot berhasil dikuasai iblis, menjadi alat untuk melaksanakan rencana iblis menjual Yesus. Petrus pun hampir 1 kali mengalami hal tersebut. Karena sangat mirip, iblis melakukan penyamaran, maka satu-satunya solusi untuk membedakan kedua macam roh itu adalah harus diuji. Bagaimana cara mengujinya, Bapak Ibu? Nah, ini yang paling penting. Jika Allah menyuruh kita untuk menguji, apakah Roh Kudus ini dari Tuhan atau bukan, pasti Tuhan juga sudah memberikan cara untuk menguji. Kan nggak mungkin dan tidak lucu Tuhan berkata, ujilah roh-roh itu. Jangan kamu sembarang percaya, jangan kamu sembarang menerima roh-roh itu. Uji kembali. Lalu Tuhan tidak kasih cara mengujinya. Ini kan jadi aneh. Ketika Tuhan suruh uji, pasti Tuhan sudah memberikan cara untuk mengujinya. Masalahnya adalah Anda bisa nggak menguji atau tidak. Mengerti nggak cara mengujinya? Kalau nggak, ya sudah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat cara pengujian. Butuh ketelitian untuk bisa membedakan Roh Kudus yang asli dengan Roh Kudus yang palsu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak melakukan permainan untuk mencari gambar ini? Di mana perbedaan asli dengan palsu? Perhatikan gambar yang di sebelah kiri saya, itu gambar yang asli. Kemudian gambar yang sebelah kanan saya adalah gambar yang telah dipalsukan.
Nah, Bapak Ibu coba cari di mana perbedaan yang asli dengan palsu. Karena sekilas lihat itu sama. Oke, saya membutuhkan tanggapan dari Bapak Ibu lagi. Ya, silakan. Oh, ada yang mengatakan ekornya. Oke. Sudah ketemu? Ada berapa perbedaan? Oke, untuk menghemat waktu, kita coba ya. Perhatikan baik-baik, yang asli dengan palsu. Yang asli adalah sebelah kiri saya, yang kanan adalah yang dipalsukan. Mirip, tapi beda. Perhatikan baik-baik, awannya. Yang satu hadap barat, yang satu hadap timur. Kemudian, letak batunya. Kemudian, ekor dari kucingnya. Yang satu asli panjang, yang ini jadi pendek. Kemudian letak kancing celana orang ini. Yang asli nggak ada kancingnya, yang ini ada. Kemudian jubahnya yang ditiup angin di belakangnya. Kalau yang ini tegak lurus, yang ini ada lengkungan. Oke, tulisan Cottons. Nah, di sini ada yang asli tidak ada S, yang palsu ada S-nya. Hidungnya, perhatikan hidungnya. Yang satu lurus, yang satu ada lekukan. Kemudian rambutnya ada perbedaan. Kemudian mata burungnya, wah tajam juga, luar biasa ya. Perhatikan mata burung yang asli melihat ke depan, mata yang palsu itu melihat ke bawah. Bapak Ibu, lihat. Kita temukan berapa perbedaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Bapak Ibu. Kalau Anda tidak jeli, Anda tidak akan temukan. Kalau hanya sekilas melihat, Anda akan berkata, oh yang kiri kanan sama. Ternyata tidak sama. Setelah kita analisa secara mendalam, baru kita akan temukan ada 9 perbedaan. Jadi walaupun sudah dimanipulasi, walaupun sudah disamarkan, tetap bisa kita uji kembali asli dengan yang palsu. Demikian pula Roh Kudus. Kita lihat pengujian. Ada 2 cara untuk membedakan Roh Kudus yang asli dengan Roh Kudus yang palsu. Cara yang pertama adalah menggunakan karunia membedakan bermacam-macam roh. Itu cara pertama. Dan yang kedua adalah menggunakan dasar ayat Alkitab untuk menguji kembali ini Roh Kudusnya asli atau palsu. Kita akan masuk ke cara pengujiannya ya. Yang pertama, menggunakan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tuhan tahu yang namanya dunia roh adalah dunia yang abstrak. Dunia yang memerlukan pembahasan secara tajam agar tidak terjebak di dalam penyesatan iblis. Karena iblis sanggup menyamar sebagai Roh Kudus pada tingkat kemiripan yang luar biasa. Maka Allah telah antisipasi dengan cara mengaruniakan atau memberikan kelengkapan kepada gereja untuk menguji roh-roh itu. Itu karunia. Dan tidak semua orang punya karunia itu. Kita lihat dulu dasar ayatnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain ia lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 12 ini kan semua itu pekerjaan Roh Kudus. Mengadakan mujizat. Semua itu harus diuji kembali dengan cara harus ada hamba Tuhan atau seorang yang memiliki talenta atau karunia membedakan macam-macam pekerjaan roh. Jadi jangan terjebak melihat ada tanda heran mujizat Anda berkata itu dari Tuhan. Enggak. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh setan-setan. Banyak mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus sudah berulang kali ingatkan bahwa nabi palsu sanggup melakukan mujizat yang sangat-sangat dahsyat. Dan itu tujuan untuk melakukan penyesatan. Anda bisa baca di Matius pasal 24, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kemudian ayat 23 sampai 24. Iblis sanggup melakukan tanda heran dan mujizat secara luar biasa. Karena itu jangan terkecoh.
Ada pendeta yang bisa lakukan mujizat dahsyat. Ada wah dari Tuhan. Belum tentu. Uji kembali. Kalau seorang yang punya karunia membedakan macam-macam roh, dia bisa bedakan, oh ini mujizat asli dari Tuhan atau bukan. Ini Roh Kudus asli atau bukan. Hanya orang yang memiliki talenta itu yang bisa membedakan. Karena itu, bagi hamba Tuhan atau jemaat yang tidak memiliki karunia itu, tentu sulit sekali membedakan mana pekerjaan Roh Kudus, mana pekerjaan roh jahat hasil samaran iblis. Tapi bagi orang yang punya karunia itu, sekilas melihat dia sudah tahu, oh ini bukan dari Tuhan, tapi dari pekerjaan roh yang jahat. Karena itu, Tuhan melengkapi gereja supaya tidak disesatkan iblis, supaya tidak dimanipulasi oleh iblis, memunculkan Roh Kudus yang lain, hasil manipulasi, hasil samaran itu, maka Tuhan lengkapi gereja untuk menangkalnya. Ibaratnya itu, racun pasti ada penangkalnya. Kalau tidak, banyak orang akan mati keracunan. Sama juga ketika Anda dipagut ular. Kalau Anda tidak segera ditangani dengan penangkal ular, Anda akan mati. Makanya ada racun, harus dinetralkan, harus dijelaskan supaya kita tidak keracunan. Demikian pula pengajaran-pengajaran. Salah satu contoh perlunya karunia membedakan bermacam-macam roh adalah peristiwa Saul memanggil roh Samuel yang telah mati. Jadi saat itu Mas Samuel sudah mati. Dan Saul ingin mendapatkan petunjuk dari Samuel. Maka dia pakai seorang ahli tenung. Seorang perempuan tenung. Sehingga muncullah Samuel. Kita lihat, baca cuplikannya ya. 1 Samuel pasal 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Jadi Saul satu kali itu membutuhkan petunjuk. Sehingga nabi yang selama ini mendampingi dia itu, Nabi Samuel sudah meninggal. Dia ingin mendapatkan petunjuk, bertanya kepada Samuel. Akhirnya dia pakai seorang petenung. Awalnya dia tidak tahu ini seorang petenung. Belakangan baru dia tahu. Nah, perempuan itu kemudian berhasil memanggil kembali roh Samuel yang sudah meninggal. Pertanyaan saya adalah, apakah roh Samuel yang muncul berbicara dengan perantaran perempuan ini Samuel yang asli atau palsu? Di sini banyak pendeta yang mengatakan, oh itu Samuel yang asli yang muncul. Ada sebagian mengatakan, oh Samuel yang palsu yang muncul. Nah disinilah karunia membedakan macam-macam roh dibutuhkan untuk diuji kembali. Hari ini saya tidak kupas, akan saya kupas pada kesempatan yang lain. Bagaimana membedakan apakah Nabi Samuel, rohnya Samuel yang muncul itu asli atau palsu. Supaya kita tidak terjebak. Oke? Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat tertib dan Allah yang sangat teratur. Ketertiban dan keteraturan Allah sudah tampak pada waktu penciptaan. Dia melakukan penciptaan selama 6 hari. Hari pertama menciptakan apa, hari kedua menciptakan apa, dan setiap hari melakukan penciptaan dia evaluasi ulang. Karena Allah yang kita sembah tertib, teratur, dan punya planning. Maka di Alkitab mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu. Allah kan maha kuasa. Tapi dia tetap punya rancangan-rancangan apa yang harus dikerjakan saat ini, nanti, dan akan datang. Jadi nggak kerja serabutan. Artinya Allah yang kita sembah itu sangat tertib dan teratur. Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Itulah, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi ada urutan-urutannya. Artinya Allah kita tertib. Perlu saudara ketahui, manifestasi Roh Kudus itu tidak akan kacau. Seperti yang kita lihat dari video tadi. Manifestasi Roh Kudus itu tertib dan teratur. Sebab Allah tidak menghendaki terjadinya kekacauan. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Bahwa pekerjaan Roh Kudus itu pasti tertib dan teratur. Karena itu manifestasi Roh Kudus sangat tertib teratur. 1 Korintus pasal 14 ayat 32-33.
Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ketika dipenuhi Roh Kudus, jatuh rebah, tumbang sini, tumbang sana, seperti yang terjadi di gereja Anda, seperti yang kita lihat di video tadi, apakah itu tertib? Apakah itu tenang? Lalu kita lihat di ayat yang lain. 1 Korintus 14 ayat 39-40. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Bapak Ibu, gereja yang ketika manifestasi Roh Kudus jatuh rebah, salah satu yang disiapkan ketika memohon kepada Roh Kudus adalah kain hitam. Ya, atau kain lah. Untuk apa? Karena banyak wanita ketika jatuh rebah, roknya itu tersingkap. Sehingga celana dalamnya itu kelihatan. Sehingga perlu ditutupi. Itu sopan nggak? Teratur nggak? Sehingga laki-laki yang ada di sana boleh bisa melihat celana dalam dari wanita. Sopan nggak? Nggak sopan. Nah, wanita yang jatuh rebah tersebut, ketika celana dalamnya kelihatan, dia sadar nggak? Nggak sadar. Apakah itu Roh Kudus? Saya katakan bukan. Tapi ada roh yang bekerja di sana, yang membuat mereka jatuh rebah, yang membuat mereka tidak sadar. Ada roh yang lain yang bekerja. Tapi itu bukan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak akan seperti itu. Dia tertib, teratur, sopan. Artinya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, 100% kesadaran Anda itu tidak hilang. Tapi Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kita lihat perbedaan mencoloknya. Roh Kudus dari Allah dan roh lain hasil samaran iblis. Perbandingkan ya, karena intinya ada di sini. Roh Kudus dari Allah tidak akan menguasai orang itu. Sebaliknya, roh yang hasil samaran iblis menguasai orang itu. Jadi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, Nathan ya tetap Nathan. Anda bertanya, siapa nama Bapak? Saya akan katakan Nathan Jurnawan. Tapi ketika roh lain yang masuk ke dalam tubuh saya, nah, tergantung roh apa. Kalau rohnya Son Gokong, saya akan berkata, roh Son Gokong. Lalu saya akan bertindak seperti Son Gokong. Lompat sini, lompat sana, garuk sini, garuk sana. Kalau roh yang masuk adalah rohnya buaya, lalu saya akan menjala di tanah, bergerak seperti seekor buaya. Itu dia. Menguasai. Roh Kudus dari Tuhan tidak akan membuat orang kehilangan kesadaran. Artinya panca indera berfungsi normal. Sedangkan roh hasil samaran iblis akan membuat orang kehilangan kesadaran. Panca inderanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga tidak bisa menguasai diri. Bagaimana dia bisa menguasai diri? Histeris, lompat-lompat, berguling-guling ke tanah. Artinya sudah kehilangan penguasaan diri. Ketika Anda sudah kehilangan penguasaan diri, berarti sudah kacau. Sudah tidak tertib lagi. Roh Kudus dari Tuhan tidak akan membuat jatuh rebah. Karena saya tidak menemukan ada ayat Alkitab ketika dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah. Kecuali salah tafsir. Kemudian kalau Roh Kudus pekerjaan dari roh jahat itu akan jatuh rebah, kejang-kejang di lantai, baju terbuka, tidak sopan, celana dalam kelihatan, itu pekerjaan roh yang lain. Kemudian pekerjaan Roh Kudus itu tertib dan teratur dan sopan. Sedangkan pekerjaan roh jahat itu kacau, tidak tertib, dan tidak sopan. Maka disebut roh jahat, roh najis. Yang lain najis kan kotor. Kemudian, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, hatimu akan sukacita dan terhibur. Karena Roh Kudus disebut roh penghibur. Nah, kalau Roh Kudus yang masuk asli, engkau akan dapat hiburan, dapat sukacita, damai, sejahtera, ketenangan. Sedangkan kalau roh yang lain masuk itu akan membuat hatimu sedih, cemas, dan ketakutan. Ada orang setelah dipenuhi Roh Kudus malah ketakutan, menyendiri. Apakah itu Roh Kudus asli? Bukan. Nah, dari perbandingan sini, mesti Anda sudah bisa membedakan mana Roh Kudus yang asli, mana yang tidak asli. Yang kedua, menggunakan dasar ayat Alkitab untuk menguji roh-roh itu. Kita baca dulu ayat ini tentang menguji roh.
Saya akan bacakan ada beberapa ayat. 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan di sini. Ujilah roh-roh itu. Rasul Yohanes sudah ingatkan, jangan percaya akan setiap roh, tapi uji. Kenapa harus diuji? Karena memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Kalau Anda tidak bisa menguji, Anda akan sangka ini Roh Kudus, padahal itu roh jahat, roh hasil samaran dari iblis. Nah, di sini diberikan 3 cara pengujian. Kita lihat cara yang pertama, kedua, dan 3. Ayat yang kedua sampai ayat 3 itu cara pertama. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Cara pengujian yang kedua. Ayat 4 dan 5. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Dan cara pengujian yang terakhir, ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, ini ada 3 pengujian. Apakah Roh Kudus yang ada itu dari Allah atau tidak? Pengujian cara pertama kan karunia. Yang kedua itu dengan dasar ayat Alkitab. Nah, dengan menggunakan dasar Alkitab itu ada 3 cara pengujian. Nah, kita lihat cara pengujian itu. Yang pertama, lihat kembali 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Ini sudah saya bacakan, jadi saya tidak baca ulang. Tapi saya akan memberikan penekanan di sini. Apakah sinode gereja atau hamba Tuhan itu percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Oke? Apakah gereja-gereja yang ada Roh Kudus itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Nah, kalau mereka tidak mengakui, tidak mau terima, maka itu bukan Roh Kudus yang asli. Ada. Salah satunya adalah, maaf kata, terpaksa saya harus agak tajam, saksi Yehova. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yahweh, Allah. Yesus itu hanya manusia ciptaan yang sempurna, diciptakan. Nah, sehingga kalau ada Roh Kudus yang bekerja di sana, menjadi tanda tanya besar. Betulkah Roh Kudus yang di sana itu dari Tuhan? Sementara dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, ujian pertama ini, masih banyak gereja yang akan lolos. Mayoritas gereja akan lolos. Maka dibutuhkan tingkat ujian yang kedua. Akan ruang lingkupnya semakin sempit. Lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Perhatikan ayat 4 dan ayat 5, ujian yang kedua. Kira-kira isi khotbah atau firman atau ajaran yang disampaikan kepada jemaat di gereja itu mana lebih banyak porsinya? Menyampaikan hal-hal duniawi atau hal-hal surgawi? Karena itu, jika ada gereja yang pendetanya khotbah tentang perpuluhan melulu, khotbah tentang kesembuhan melulu, mujizat melulu, berkat melulu, itu hal-hal duniawi. Bukan berarti kita nggak membutuhkan berkat mujizat, karena butuh, tapi itu bukan areanya, porsinya terlalu banyak. Sedangkan khotbah tentang surga itu nggak ada. Coba lihat gereja Bapak Ibu. Berkat melulu yang khotbah. Bagaimana engkau diberkati? Bagaimana engkau menjadi sukses? Teori kemakmuran. Karena itu, jika ada gereja yang mengatakan Roh Kudus kami asli, sementara menganut teori kemakmuran sangat kental, berkat melulu yang dibahas, tanda tanya, betul ke Roh Kudusnya? Kalau hanya mengejar berkat, nggak usah percaya Yesus, nggak usah pergi ke gereja, ke Gunung Kawi saja. Di sana juga ada roh yang bekerja, tapi bukan Roh Kudus. Kalau hanya mengejar berkat, kesembuhan penyakit dan sebagainya, nggak usah percaya Yesus pun. Sudah oke kok. Emangnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus miskin-miskin, penyakitan? Enggak kan?
Banyak juga pendeta setelah sakit masuknya ke rumah sakit. Karena itu, kalau hanya ingin dapatkan kesembuhan, ingin jadi orang kaya, ateis pun banyak yang kaya-kaya, badan mereka sehat, mereka sakit, tinggal masuk rumah sakit untuk diobati. Tidak salah kita khotbahkan tentang berkat, kesembuhan, mujizat. Tidak salah. Tapi porsinya. Porsinya itu jangan terlalu dominan. Kita mau menuntun jemaat ke sorga, khotbahkan tentang sorga, keselamatan, dan sebagainya. Karena coba Bapak perhatikan khotbah saya. Kebanyakan itu saya menuntun orang ke sorga. Bukan menuntun orang mencintai dunia, bagaimana berhasil di dunia, bagaimana sukses di dunia. Enggak. Dunia ini hanya sementara. Dunia akan kita tinggalkan. Sesuatu yang akan kita tinggalkan, jangan terlalu banyak kita habiskan waktu, tenaga untuk mendapatkannya. Karena akan hilang, akan sia-sia kosong. Tapi ujian yang kedua masih banyak akan lolos. Nah, dibutuhkan ujian yang terakhir. Kayaknya ini susah lolos. Jadi perhatikan grafik ini. Menuju ke sorga. Tahap pertama banyak yang akan lolos. Tahap yang kedua juga masih banyak yang akan lolos. Nah, tahap yang ketiga itu yang mungkin sulit lolos. Oke. Nah, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu saya katakan mustahil akan lolos. Karena tahap yang ketiga akan menentukan Roh Kudus yang diterima di gereja itu asli atau palsu. Roh Kudus yang diterima di gereja itu sama nggak dengan Roh Kudus di hari Pentakosta? Kita lihat ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga saya katakan mungkin 90% lebih gereja akan rontok. Berarti Roh Kudusnya itu menjadi tanda tanya. Kita lihat ujian 3. Perhatikan kalimat ini. Saya akan bacakan ulang karena hanya satu ayat. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Perhatikan kami 3 kali ditekankan isi. Kami ini apa? Bapak Ibu yang saya kasih. Kata kami itu ditekankan 3 kali dalam satu ayat. Dalam penulisan kitab suci, ketika sebuah ayat itu atau sebuah kalimat diulang-ulang, berarti mohon perhatian. Ini sangat-sangat penting. Rasul Yohanes menekankan kami, dan kami. Kami ini menunjuk pada rasul-rasul. Artinya kesepakatan di antara rasul-rasul. Berarti rasul-rasul itu punya kesepakatan. Kesepakatan dalam hal apa? Banyak, terutama doktrin. Ajaran. Karena ajaran akan sangat menentukan Roh Kudusnya asli atau tidak. Kami berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah, maksudnya adalah Roh Kudus dan ajaran yang disampaikan oleh para rasul itu berasal dari Allah. Yaitu ajaran Yesus. Berarti rasul-rasul ajarannya Roh Kudusnya itu dari Allah. Maka ini Roh Kudus yang asli. Ajaran yang benar. Oke, kami. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Perhatikan roh itu ada 2 macam di sini. Roh yang huruf R besar itu Roh Kudus atau Roh Allah. Sedangkan roh-roh yang huruf kecil R kecil itu roh lain, penyesat. Berarti ada 2 macam roh yang bekerja di gereja. Roh Kudus dengan roh penyesat. Dan ajaran yang menjadi penentu. Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran menentukan jenis roh. Jika ajarannya keliru, roh yang akan masuk, yang akan muncul itu roh yang lain. Tapi jika ajarannya berasal dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, kami berasal dari Allah, maka Roh Kudusnya asli. Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh setiap ajaran ada saja pengikutnya. Karena apa? Ada roh lain yang bekerja di dalam setiap ajaran. Maka ketika ada satu ajaran, ada yang mengikuti karena ada roh yang bekerja. Ajaran sesat, walaupun sesat tetap saja banyak yang ikut. Saya tahu kok banyak ajaran sesat, tapi umatnya banyak sekali. Karena roh penyesat yang bekerja di balik itu. Ada kekuatan yang membuat mereka tuh terpesona, yang membuat mereka tuh menjadi pengikutnya. Munculnya gereja setan, sudah tahu jelas-jelas gereja setan. Bukan gereja Tuhan, tapi pengikutnya di seluruh dunia banyak. Kenapa?
Kenapa? Karena roh yang bekerja secara luar biasa yang mengikat mereka, membentuk persatuan di antara mereka sehingga ikatan mereka sangat kuat. Ada roh yang lain bekerja, tapi bukan Roh Kudus. Jika ajaran yang diajarkan oleh gereja atau sinode hamba Tuhan itu sudah sama seperti ajaran rasul-rasul di gereja awal, dengan sendirinya Roh Kudus yang akan mereka terima akan sama seperti Roh Kudus di hari Pentakosta. Pertanyaan saya adalah, apakah ajaran gerejamu masih sama dengan ajaran gereja rasul-rasul? Jika ajaran di gereja Anda sudah beda dengan ajaran rasul-rasul, berarti rohnya itu sama. Perhatikan kata sama seperti kita dalam ayat berikut ini. Kisah Rasul 10:47. Bolehkah orang untuk mencegah membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, ini peristiwa ketika Petrus diutus oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, masuk ke rumah Kornelius. Dan di sana Kornelius sudah mengumpulkan banyak sekali orang, teman-teman, sanak famili dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah orang Romawi. Bukan orang Yunani, bukan orang Israel. Semua orang Romawi. Dan Cornelius ini seorang tentara Romawi. Seorang perwira, pangkatnya perwira. Jabatan lumayan tinggi. Dan waktu Petrus lagi khotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan Petrus bisa membedakan ini Roh Kudus yang asli atau palsu. Karena dia sudah punya pengalaman. Sehingga dia berkata, mereka sudah terima Roh Kudus sama seperti kita, Roh Kudus yang kita terima di hari Pentakosta. Sedangkan mereka ini bukan orang Yahudi. Boleh nggak dibaptis mereka ini? Karena dari awal mereka tuh pantang atau tidak berani memberitakan Injil kepada bangsa lain selain bangsa Yahudi sendiri. Maksudnya adalah Roh Kudus yang diterima oleh orang-orang Romawi ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius itu sama persis seperti yang diterima oleh 120 orang di hari Pentakosta. Sama. Karena apa? Petrus memberikan ajaran yang sama seperti yang diterima oleh rasul-rasul. Karena ajaran itu sama, maka Roh Kudus sama. Kecuali kalau yang khotbah saat itu bukan Petrus, tapi orang lain yang bukan rasul-rasul. Mungkin Roh Kudus, kalau andai kata ada roh yang lain, bukan Roh Kudus. Tapi karena ajarannya sama, Roh Kudusnya akan sama. Gereja milik Tuhan Yesus adalah gereja awal yang berdiri karena Roh Kudus yang diturunkan pada hari Pentakosta. Sewaktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mendirikan gereja. Dan gereja Tuhan berdiri ketika Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Saat itu belum muncul berbagai macam denominasi atau sinode yang kita kenal saat ini. Hari ini, seluruh dunia telah muncul lebih dari 1.000 denominasi gereja. Dan semua gereja mengaku milik Tuhan. Sedangkan ajaran itu berbeda-beda. Apakah gereja Tuhan kacau balau seperti itu? Enggak. Gereja milik Tuhan hanya ada satu. Yaitu gereja yang benar, yang berdiri setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Gereja awal ada 5 doktrin utama. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah 5 doktrin utama ini masih dijalankan di gereja-gereja sekarang atau tidak? Kalau tidak, berarti rohnya itu tanda tanya. Kita lihat, gereja awal punya 5 doktrin utama seperti berikut ini. Doktrin pertama, melakukan baptisan yang sesuai Alkitab. Nah, apakah baptisan di gereja Bapak Ibu masih sama dengan gereja rasul-rasul? Enggak. Kalau saya kupas, ini akan panjang lebar lagi. Nah, silakan Anda masuk ke link YouTube pengajaran saya tentang baptisan. Di Suara Kebenaran GCC, atau ada satu lagi link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Nah, itu sudah saya masukkan tentang topik baptisan air. Sehingga Anda bisa membedakan mana baptisan air yang sesuai Alkitab dan tidak sesuai Alkitab. Mana baptisan, contoh baptisan rasul-rasul seperti apa. Topik baptisan ada 10 sesi atau 10 episode. Kalau saya jelaskan di sini akan panjang lebar. Kemudian yang kedua, gereja awal masih melakukan perjamuan kudus. Kira-kira perjamuan kudus Bapak Ibu masih sama nggak dengan perjamuan kudus di gereja rasul-rasul? Rasul-rasul ketika melakukan perjamuan kudus menggunakan roti yang tidak beragi. Dan juga menggunakan sari buah anggur yang tidak difermentasi. Artinya anggur yang mereka pakai belum mengandung alkohol. Masih sama nggak?
Nah, untuk topik perjamuan kudus ada 7 sesi. Silakan Anda masuk ke link YouTube itu. Kemudian jemaat harus memohon kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini gereja rasul sangat mementingkan kepenuhan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus, gereja sekarang masih sama enggak? Bagaimana cara jadi penuh Roh Kudus, tanda-tanda Roh Kudus dari Allah. Kemudian melakukan pembasuhan kaki. Apakah gereja-gereja Bapak Ibu masih melakukan basuh kaki? Kemudian yang terakhir, tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Karena hari Sabat masuk ke dalam 10 hukum Allah. Dan sekarang gereja-gereja hanya pegang 9 hukum dari 10 hukum Allah. Karena hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat sudah hilang. Tuhan Yesus sendiri pegang Sabat. Dan hari Sabat tetap akan ada sampai akhir zaman. Tapi sudah dihilangkan. Nah, topik hari Sabat juga panjang. Kalau tidak salah ada 20 sesi. 20 sesi topik hari Sabat saya kupas secara mendalam, kupas secara tajam. Gereja kami, Gereja Jesus Christ Community tetap menguruskan hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari ibadah. Karena itu gereja kami percaya Roh Kudusnya sama seperti rasul-rasul. Kenapa demikian? Karena ajaran menentukan roh. Apakah ajaran gereja-gereja hari ini masih sama dengan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Hal ini sangat penting karena sanksinya berupa kutukan. Kita lihat bagaimana Paulus memberikan kutukan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tadi kan ada 3 samaran iblis. Yesus yang lain, Roh Kudus yang lain, dan Injil yang lain. Nah, Paulus tekankan di sini. Sama nggak ajaran yang diajarkan gereja sekarang, pendeta sekarang, sama nggak dengan rasul-rasul? Kalau sudah beda, maka mereka akan terkutuk. Kalau terkutuk, bagaimana Roh Kudus masuk ke dalam gereja yang sudah terkutuk? Orang yang memberitakan ajaran yang berbeda dengan rasul-rasul terkutuk. Orang yang menerima pun ada di bawah kutukan. Bagaimana Roh Kudus bekerja di gereja seperti itu? Karena ajarannya sudah berbeda dengan ajaran rasul-rasul. Karena itu, kembalilah ke gereja rasul-rasul. 5 doktrin utama. Kalau engkau ingin Roh Kudus yang turun, itu Roh Kudus yang asli, kembali ke gereja awal. Kalau gereja awal itu ajarannya sesuai Alkitab. Karena saat itu belum muncul macam-macam denominasi. Kita lihat kembali. Baptisan, perjamuan kudus, penuh Roh Kudus. Apakah 3 doktrin ini masih sama dengan ajaran rasul-rasul atau tidak? Perlu diuji kembali. Kemudian yang hilang adalah basuh kaki dan hari Sabat. Hilang. Kita lihat basuh kaki. Basuh kaki adalah perintah Tuhan Yesus. Yohanes 13:14 sampai 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perintah enggak? Basuh kaki itu perintah enggak? Perintah kan? Tapi kenapa hilang dari gereja Anda? Padahal gereja awal masih melakukan pembasuhan kaki. Enggak hilang. Kita lihat, membasuh kaki saudara-saudara seiman. 1 Timotius 5 ayat 10. Saya tidak tahu siapa dan kapan basuh kaki itu dihilangkan dari gereja-gereja. Karena ketika saya masuk ke dalam Kristen, sudah tidak ada basuh kaki. Kalaupun masih ada, hanya tinggal 5% denominasi yang lakukan basuh kaki. Saya bersyukur ketika saya masuk ke sebuah gereja yang ajarannya menitik beratkan kembali ke gereja rasul-rasul. Di sana ada basuh kaki, dan di sana Roh Kudusnya saya terima di sana. Gereja Yesus Jati. Kemudian hari Sabat. Doktrin hari Sabat sudah hilang dari gereja-gereja zaman sekarang. Padahal dengan jelas Tuhan ingatkan, jangan dilupakan. Keluaran 20 ayat 8, ini isi dari 10 hukum Allah, hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ingat dan kuduskan. Sekarang dihilangkan dan dilupakan. Tidak dikuduskan lagi. Bapak Ibu, saya sudah memberikan satu penjelasan yang cukup panjang tentang bagaimana membedakan Roh Kudus yang asli dengan Roh Kudus yang palsu. Kita juga sudah menonton video. Semoga penjelasan saya ini bisa ditangkap dengan baik. Bapak Ibu bisa membedakan Roh Kudus asli dengan Roh Kudus yang palsu. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu sehingga kami sudah mengupas sesi yang ke-15. Bagaimana membedakan Roh Kudus yang asli dengan yang palsu, Roh Kudus dari Tuhan dengan Roh Kudus dari setan, hasil penyamaran setan. Semoga paparan ini dapat ditangkap oleh setiap orang yang rindu mencari kebenaran. Dan setiap orang yang setelah mengerti video ini, mereka tonton ulang, dan mereka bisa membagikan kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang disadarkan, dicelikkan, dibukakan, dan disingkapkan, agar terlepas dari manipulasi penyesatan iblis. Sehingga video ini akan mereka bagikan. Diberkatilah mereka, engkau yang membagikan video ini kepada orang lain, supaya makin banyak orang yang terlepas dari jerat penyesatan iblis, sehingga bisa membedakan dengan jelas mana Roh Kudus yang asli dengan Roh Kudus yang palsu. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun pimpin kami, supaya topik Roh Kudus dari 25 sesi ini bisa kami selesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di sesi yang ke-16. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STT online, yaitu Sekolah Tinggi Teologi GCC, singkatan dari Jesus Christ Curriculum. Jadi ini sekolah teologi yang diadakan oleh Sinode Gereja GCC. Setiap sesi pelajaran doktrin itu ada 10 pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan sesi yang ke-15. Semoga mahasiswa bisa nangkap dengan menyelesaikan pelajaran ini. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa iblis ahli menyamar. Yang kedua, tuliskan 3 hal penting dalam kekristenan yang telah disamarkan iblis, dan tuliskan teks ayat Alkitabnya dengan lengkap. Yang ketiga, tuliskan 5 manifestasi Roh Kudus yang tidak sesuai Alkitab, namun sering terjadi pada gereja-gereja zaman sekarang. Keempat, ada hamba Tuhan yang menggunakan bukti Saulus jatuh rebah ketika dijamah oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat 3-4. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Yang kelima, kita jangan percayakan setiap roh, tetapi harus diuji. Apakah roh itu dari Allah atau bukan? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Pertanyaan ke-6, tuliskan 2 cara untuk menguji roh-roh. Apakah itu dari Allah atau bukan? Yang ke-7, tuliskan 2 teks ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tertib, sopan, yang teratur. Yang ke-8, tuliskan perbandingan 5 perbedaan pekerjaan Roh Kudus dengan roh jahat yang menyamar sebagai Roh Kudus. Yang ke-9, tuliskan 5 doktrin utama yang diajarkan oleh gereja awal. Yang ke-10, ada 2 doktrin yang diajarkan dan dijalankan gereja awal namun telah hilang dari gereja-gereja zaman sekarang. Tuliskan itu. Oke, silakan Anda jawab, ketik rapi, dan kirim kembali ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.